Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Triutami dengan NIM STE 202202637. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Strategi Promosi Penerapan Data Mining Mahasiswa Baru dengan Metode Cummins Clustering, dengan objeknya yaitu data mahasiswa baru pada Universitas Buana Perjuangan Karawang. Untuk ikhtisarnya yaitu ada identitas jurnal, latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, subjek dan objek, hasil penelitian, kelebihan penelitian, kekurangan penelitian, serta diskusi atau rekomendasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang identitas jurnal. Jurnal ini ditulis oleh Agne Resa, Aprilia Hananto, Sofa Sofia Hilabi, Agustia Hananto, dan Tukino. Untuk nama jurnalnya yaitu Dirgamaya, Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi. Volumenya yaitu volume 2, nomor 2, kemudian berada di halaman 25-34. Jurnal ini ditulis pada tahun 2022. Untuk link downloadnya bersumber dari Google Scholar. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang masalah penerimaan mahasiswa baru di Universitas Buana Karawang menghasilkan banyak data setiap tahunnya. Data ini berpotensi besar untuk dimanfaatkan sebagai dasar penentuan strategi promosi yang lebih efektif dan spesifik bagi universitas. Tetapi, seringkali tidak terstruktur dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Melihat pentingnya pemanfaatan data tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengolah data mahasiswa baru menggunakan algoritma Cummins Clustering. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian antara lain untuk menganalisis data mahasiswa baru menggunakan teknik data mining dengan metode Cummins Clustering, sehingga dapat menghasilkan pola atau segmentasi mahasiswa yang berguna dalam menentukan strategi promosi penerimaan mahasiswa baru yang lebih tepat sasaran di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selain itu, pada penelitian ini juga bertujuan untuk mengelompokkan data mahasiswa baru, menemukan pola atau karakteristik khusus pada data tersebut, kemudian memberikan rekomendasi strategi promosi. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian menggunakan metode data mining dengan metode Cummins Clustering serta bantuan perangkat rapid miner. Jumlah cluster optimal ditentukan dengan Davis Boolean Index atau DBA untuk memperoleh pola segmentasi mahasiswa baru. Cummins Clustering merupakan metode pengelompokan data yang bertujuan untuk membagi data ke dalam beberapa kelompok atau klaster berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Selanjutnya masih di metode penelitian. Untuk langkah-langkah dalam penelitiannya yaitu ada perumusan masalah, studi literatur, pengumpulan data, seleksi data. Untuk perumusan masalah yaitu mengidentifikasi masalah dengan bagaimana menganalisis data mahasiswa baru yang terus meningkat agar universitas dapat menyusun strategi promosi yang tepat. Yang kedua ada studi literatur, yaitu mengkaji teori dan penelitian tentang data mining, Cummins Clustering, strategi promosi pendidikan, serta penggunaan rapid miner sebagai alat bantu analisis.
Yang ketiga, ada pengumpulan data. Data mahasiswa baru pada tahun 2020-2021 dikumpulkan dari Pusdatin Universitas Buana Perjuangan Karawang melalui proses formal atau surat penelitian. Yang keempat, ada seleksi data. Seleksi data dengan atribut yang relevan yaitu jenis kelamin, asal sekolah, asal jurusan, dan program studi yang dipilih. Selanjutnya, metode penelitian yang kelima ada transformasi data. Transformasi data yaitu data asli dalam bentuk teks atau nominal kemudian diubah menjadi data dalam bentuk angka atau numerik. Karena metode Cummins hanya dapat memproses data dalam bentuk numerik. Yang keenam, ada data mining dengan Cummins clustering. Data diolah oleh Rapid Miner Studio versi 9.10.00 untuk menentukan jumlah cluster optimal dengan Davis Building Index atau DBA. Yang ketujuh, ada interpretasi dan evaluasi hasil. Interpretasi hasil masing-masing dan menggunakan Davis Building Index atau DBA untuk menentukan jumlah klaster yang paling optimal, sehingga akan mendapatkan hasil penelitiannya itu mendapatkan 2 klaster. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek penelitiannya yaitu untuk subjeknya, data mahasiswa baru Universitas Buana Perjuangan Karawang. Untuk objeknya yaitu data penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 sebanyak 2.479 pendaftar. Dengan atributnya yang digunakan yaitu jenis kelamin, asal sekolah, asal jurusan, dan program studi yang dipilih. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian disajikan menggunakan P-diagram. Yang pertama ada hasil klaster 1. Klaster 1 terdapat 78,82% dengan dominasi mahasiswa dari SMA negeri 52%, prodi manajemen 22%, mayoritas jurusan IPA, kemudian lebih banyak perempuan. Hasil penelitian pada klaster kedua yaitu 21,18% dengan dominasi mahasiswa dari SMK negeri 48% dan SMK swasta 45%. Prodi manajemen 25% dan teknik industrinya yaitu 24%. Mayoritas jurusan administrasi perkantoran dengan lebih banyak laki-laki. Selanjutnya, kelebihan penelitian. Kelebihan penelitian ada 3, yaitu menggunakan data real mahasiswa baru dengan atribut yang lengkap, yaitu menggunakan data mahasiswa baru pada Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kedua, pendekatan Cummins clustering efektif dalam membentuk segmentasi mahasiswa. Karena data tersebut cocok menggunakan metode tersebut untuk menemukan pola dalam jumlah banyak yang tidak terstruktur. Menggunakan indeks Davis Building untuk menentukan jumlah klaster optimal, yaitu menghasilkan 2 klaster, klaster pertama dan klaster kedua. Selanjutnya ada kekurangan penelitian. Kekurangan penelitian ada 2. Yang pertama, hanya menggunakan data dari 1 tahun akademik dan 1 instansi, sehingga hasilnya belum tentu bisa digeneralisasi. Karena kurang mewakili tren atau perubahan pola minat mahasiswa dari tahun ke tahun. Yang kedua, ada
Atribut yang digunakan masih terbatas, yaitu asal sekolah, jenis kelamin, asal jurusan, dan prodi yang diambil. Ini lebih lengkap lagi jika variabelnya ditambahkan, misalnya prestasi akademik, domisili, latar belakang ekonomi, serta motivasi untuk mendaftar di universitas tersebut. Yang terakhir ada diskusi atau rekomendasi. Ada dua, yaitu strategi promosi sebaiknya disesuaikan dengan profil mahasiswa di masing-masing klaster, seperti fokus promosi program studi tertentu di SMA negeri atau untuk klaster 1 dan SMK untuk klaster 2. Yang kedua, perlu penelitian lanjutan dengan periode data lebih panjang atau variabel yang lebih beragam. Sekian presentasi untuk review jurnal dari saya. Bila ada salah kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.